Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadaya Alna Kamila akan menjelaskan tentang konvensi-konvensi dalam HHI atau yang kita tahu sebagai hukum humaniter Islam. Jadi pada dasarnya pengaturan sengketa bersenjata dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam dalam beberapa hal memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran Islam juga banyak diadopsi ke dalam pengaturan hukum humaniter internasional. Jadi kesamaan itu dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi ada tiga persamaan. Yang pertama yaitu metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata. Yang kedua pengaturan perlindungan terhadap korban perang. Dan yang ketiga adalah penghukuman pelaku kejahatan perang sebagai pelanggaran HAM. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata. Pengaturan metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata diatur dalam Konvensi Den Haag. Pada dasarnya, diilhami oleh Instruksi Liber tahun 1863 dan ST Petersburg 1868. Jadi, serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat akibat terjadinya perang saudara di Amerika Serikat, yakni antara bagian utara dan selatan. Dan dokumen ini secara lengkap disusun dengan judul Instruction for the Government of Armies of the United States in the Field, yang di dalamnya mengatur bagaimana memperlakukan pihak musuh sebagai tawanan perang, penduduk sipil, tentara yang luka, dan lain sebagainya. Telah dimukakan di atas bahwa Konvensi Den Haag selain mengatur sarana alat berperang juga mengatur mengenai metode atau cara berperang. Jadi dalam pasal 23 HR yang berbunyi, "It is especially forbidden to kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army." Inti dari pasal ini itu melarang membunuh atau melukai musuh secara curang atau berkhianat. Jadi untuk berkhianat itu sendiri itu sangat sulit untuk membedakan mana yang berkhianat dan mana yang tipu muslihat yang diperbolehkan dalam sengketa bersenjata. Dalam pasal 24 HR yang berbunyi, "Uses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible." Jadi pada dasarnya bukan sifat curang tidaknya suatu perbuatan yang dilarang, tapi sifat kejamnya suatu perbuatan. Misalnya larangan membunuh atau melukai musuh yang sudah berstatus keluar dari pertempuran atau telah menyerah. Begitu juga perbuatan berupa penyerangan atau pemboman terhadap kota-kota terbuka atau kota yang nggak dipersenjatai, contohnya kayak desa, tempat tinggal, gedung-gedung yang nggak dipertahankan. Dan hal ini diatur dalam pasal 25 HEGU Regulation atau HR. Jadi ketentuan pasal 25 ini dikenal dengan istilah kota terbuka yang mewajibkan semua kombatan dan alat-alat operasi militer seperti artileri, kavaleri, pasukan militer lainnya harus meninggalkan kota yang telah dinyatakan sebagai kota terbuka. Yang kedua yakni tentang pengaturan perlindungan terhadap korban perang. Jadi untuk pengaturan terhadap korban perang sendiri ini ada dua, yakni perlindungan terhadap tawanan perang dan juga penduduk sipil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap tawanan perang. Jadi tawanan perang itu orang yang kalau dalam pasal 4A status yang bisa dijadikan tawanan perang itu anggota angkatan perang dari pihak dalam sengketa, begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela lainnya yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut. Lalu yang kedua ada juga anggota-anggota milisi serta anggota dari bagian sukarela lainnya. Sedangkan untuk di zaman Rasulullah pada tawanan perang diberi 3 pilihan, yakni yang pertama mengajar putra-putra kaum muslim membaca dan menulis, kemudian mereka dibebaskan, atau memeluk agama Islam dan mereka kemudian bebas serta mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim yang telah lama. Lalu yang ketiga itu menebus diri dengan sejumlah uang dan kemudian dibebaskan. Namun ada juga ketentuan yang memberikan contoh positif, yaitu bukan menyiksa tapi potensi memanfaatkan potensi mereka. Jadi diperintahkan terhadap tawanan itu kalau dalam Islam boleh dilakukan secara satu di antara
kedua, yaitu yang pertama membebaskan tawanan perang tanpa ada tebusan apa-apa. Yang kedua, membebaskan mereka dengan berupa uang atau menukar dengan tawanan perang orang Islam yang ada pada pihak musuh. Lalu yang poin yang kedua yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil. Kalau tadi perlindungan terhadap tawanan perang, yang sekarang adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Jadi bisa diartikan sebagai memberi pertolongan dan bantuan perlindungan hukum internasional bagi penduduk sipil di masa perang. Jadi dari pengalaman kemanusiaan ini kemudian berkembang menjadi teori dan dituangkan dalam putusan yang mengikat baik lingkup nasional maupun internasional. Dalam konvensi Jenewa yang keempat mengatur tentang perlindungan penduduk sipil, memberikan batasan-batasan terhadap penduduk sipil yang dilindungi. Jadi dalam pasal 4 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan penduduk yang bukan negara mereka. Jadi warga negara yang gak terikat oleh suatu konvensi nggak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang ada di suatu negara yang berperang, serta warga negara yang turut berperang tidak dianggap sebagai orang yang dilindungi selama negara mereka tidak mempunyai perwakilan diplomatik yang menguasai mereka. Jadi berdasarkan penjelasan saya barusan menunjukkan bahwa hanya warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian dan penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki yang dapat diberikan perlindungan, sedangkan warga negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan, warga negara yang bukan konvensi, warga negara sekutu, warga negara pendudukan sendiri yang tidak dilindungi oleh konvensi, atau bagi penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki yang melakukan atau dicurigai keras melakukan terlibat dalam kejadian atau kegiatan yang merugikan keamanan negara, maka orang-orang tersebut kehilangan haknya sebagai orang yang dilindungi oleh konvensi, termasuk orang yang dicurigai melakukan pekerjaan mata-mata. Kemudian harus diperlakukan tetap diperlakukan dengan peri kemanusiaan, dan apabila diadili mereka berhak memperoleh jaminan peradilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi. Untuk dalam Islam sendiri, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 190 mengatakan, dan perangilah di jalan Allah terhadap mereka yang memerangimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berbuat aniaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghukuman pelaku kejahatan perang sebagai pelanggar HAM. Yang pertama saya akan menjelaskan unsur-unsur kejahatan perang terlebih dahulu. Jadi ada 3 yang saya cantumkan di sini, yaitu perbuatan terhadap orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa. Ya, lalu ada perbuatan dalam sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk angkatan bersenjata yang meletakkan senjata mereka, dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan, atau sebab yang lain. Lalu yang ketiga, ada pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata dan tidak bersifat internasional. Selanjutnya ada mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional. Jadi mekanisme penegakan hukumnya sendiri meliputi ada jurisdiksi, lalu hukum yang dapat diterima dan diterapkan, lalu ada prinsip-prinsip umum hukum pidana, lalu selanjutnya ada komposisi dan administrasi mahkamah, selanjutnya penyidikan dan penuntutan, lalu persidangan, hukuman, permohonan banding, peninjauan kembali, kerjasama internasional dan bantuan hukum, serta pemberlakuan hukuman penjara. Terima kasih. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, Nuraya Alina Kamila, terkait konvensi-konvensi dalam hukum humaniter internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.